Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Cari yang setia atau yang banyak harta. Mudah-mudahan dapat yang setia, yang banyak harta dapat juga. Ya selamat dunia akhirat. Amin. Gak ada yang misahin kecuali maut yang misahin, amin. Namun kita mau lihat dulu nih cuplikan yang satu ini, silahkan. Tahun 2023, mulai Januari hingga Juni, ada 1.500 pasangan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro. Angka fantastis ini tak berbeda jauh dengan periode yang sama di tahun 2022, di mana kasus perceraian di Bojonegoro sebanyak 1.580 kasus. Dari data tahun 2023, jumlah itu sebagian besar adalah gugatan istri terhadap suaminya yang mencapai 1.063 perkara. Pemicu gugatan cerai didominasi masalah ekonomi. Faktor lain adalah karena pendidikan rendah. Mayoritas perceraian dilakukan pasangan lulusan sekolah dasar serta sekolah menengah pertama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya pendidikan sebelum menikah itu penting. Ya karena emang nggak ada sekolahannya tuh ya. Makanya jalan. harus diberikan pengertian. Mampu iya, tapi mapannya itu yang penting. Nah ekonomi juga nih guru nih, Iya. silakan guru ilmunya. Ya baik. Makasih banyak buat semuanya, buat tim Islami Tinda yang mengangkat tema ini untuk menjaga rumah tangga. Amin. Ini bagian daripada pendidikan. Makasih banyak izin guru-guru kami, Bunda Lulung, Habib Muhammad Syahab, dan semua guru-guru yang nonton. Nah, buat semuanya, tanpa terkecuali, persoalan rumah tangga pasti ada. Betul-betul? Sejak rumah tangga Nabi Adam alaihissalam ada konflik. Konfliknya apa? Yaitu masalah Kabil-Habil lah. Betul tidak? Nah buat kita semua, astagfirullahaladzim tanpa menggurui, yuk semuanya dengarkan baik-baik. Ketahuilah yang namanya ini nih, seorang suami harus mempersiapkan 5: sandang, pangan, papan. 1, 2, 3, sandang, pangan, papan. Duanya apa? Pengamanan dan pendidikan. Memberi rasa aman. Paling bagus, siapkan dulu bekal 3 tadi tuh. Kalau mau beli burung, kita mau beli burung nih, burung aja mau dibeli. Jangan beli burung kalau belum beli sangkar. Beli sangkar dulu baru beli burung. Kalau beli burung nggak ada sangkarnya, Iya. lepas. Iya. Makanya kalau mau nikah beli rumah dulu lah. Ya, amin insya Allah ya. Amin ya Allah. Gak punya rumah, setidak-tidaknya ngontrak. Karena wanita itu pingin ngatur fotonya sendiri. Iya betul. Masa mau foto mertua dipasang? Kenapa? Karena numpang di rumah mertua. Betul. Jangan ada 2 dapur 1 rumah. Jangan. Ribet. Kita masak sayur, jagung. Mertua marah karena dia nggak punya gigi. Karena sayur asem tur. Bukan sayur asemnya, karena ada jagungnya di situ. Jadi sandang, pangan, papan, siapkan itu. Sandangnya, pangannya. Sandang itu kan baju ya Bu. Siapkan bajunya. Perempuan itu butuh baju. Ya minimal lah sebulan sekali. Ini ibu-ibu aja datang ke sini buat jemaah. Ini hebat, spesial. Dia sudah siapin bros tambahan. Saya perhatikan ada bros tambahannya. Nggak tahu apakah nanti mau syuting lagi dia. Dengan bros yang berbeda. Itulah wanita. Nggak mau, harus beda-beda. Betul tidak? Karena di otak wanita ada otak belanja. Kalau laki-laki ada otak bermain. Jamaah. Yeay. Pangan. Sandang, pangan. Makan. Makanya disebut lahir dan batin. Nafkah lahir, nafkah batin.
perasaan. Dan yang ketiga, papan. Wanita itu butuh. Bahkan di dalam Al-Quran ada namanya waktu aurat. Dia di dalam surah An-Nur. Waktu aurat yang mana? Sebelum subuh, sesudah duhur, sesudah isya. Kenapa? Itu waktu di mana wanita itu baring-baring, buka jilbab. Benar tidak? Iya. Dasteran. Tapi kalau di rumah mertua setengah mati dia, nggak bisa dasteran. Ibu ya? Bukan dia malas, biasanya nanti aja ngepelnya. Betul tidak? Bukan malas. Itulah wanita. Mana tepuk tangannya? Ya Allah, sudah dibelain juga. Udah dibelain. Gak ada rasa syukurnya ini orang. Apalagi yang keempat, sandang pangan papan. Yang keempat, Pengamanan. pengamanan. Wanita itu butuh rasa nyaman. Gendong. Berat. Laki-laki itu kan pundaknya lebar. Kenapa? Untuk menopang. Wanita untuk nyender. Wanita, ibu-ibu mau disayang nih yang di rumah. Mau disayang gak sama suami? Panjangkan rambutmu. Sayang. Kalau pendek, sayang. Lebih pendek lagi, sayang, sayang. Gak punya rambut, sayang. Butuh kasih sayang. Iya benar. Dan wanita butuh perhatian. Betul. Makanya dia selalu ke mall. Karena di mall ada perhatian. Perhatian dia. Dan yang terakhir, Baik. wanita harus dididik. Dan itu tugas laki-laki, mendidik istri. Iya, dan mau dididik pasti. Dan tidak ada wanita mau disalahkan. Iya, emang benar Setiap banget. ada masalah suami yang Iya salah. bener banget guru. Dan baik, Masya Allah ya, kita selalu benar ya. Wanita Baik, kita akan selalu melihat benar. cuplikan lagi di sini, luar biasa, ada pernikahan sederhana dan romantis. Silakan. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersenda gurau. Aduh. Sederhana tapi romantis. Jadi romantis itu nggak mesti yang mewah sebenarnya, yang mahal. That's right. Romantis itu dari hati. Asik. Iya. Nah baik Ustaz, ini ada nggak sih amalan nih, kalau ngomongin masalah amalan langsung pada nyatet nih. Amalan biar kita dapat pasangan yang bisa nerima kita apa adanya, bukan ada apanya. Oke. Silakan. Mohon izin guru semuanya. Kadang-kadang emang kita jangankan pernikahan, pergaulan aja begitu. Kalau kita punya apa-apa, yang nempel banyak kayak gula sama Tapi ketika kita tidak ada apa-apanya, begitulah. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah pasangan yang baik. Amin ya Allah. Keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, Amin. serta teman-teman yang soleh dan soleha. Amin ya Allah. Jadi kalau kita ngomongin pernikahan sederhana, sejak zaman Rasulullah ada pernikahan yang sederhana dan sangat romantis. So sweet manja. Ketika Sahal bin Sa'din mengumpulkan sebuah hadis ya, ada seorang wanita datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku serahkan diriku padamu." Maksudnya apa? Melamar Rasulullah. Kemudian Rasulullah pada saat itu belum berkenan. Maka akhirnya ada seorang laki-laki bilang gini, "Ya Rasulullah, kalau emang kau tidak berkenan dengannya, boleh nggak kalau aku yang nikah dengannya?" Maka Nabi bilang, "Ya silakan boleh, yang penting kamu punya mahar nggak?" Itu mahar. Mahar. Ibu maharnya apa dulu, Bu? Moto aja, mau foto banget gitu Ibu ya. Jadi mahar. Kemudian dinyatakan oleh laki-laki, "Saya tidak punya apa-apa." Tidak punya apa-apa. Coba kalau zaman sekarang, "Hah, nggak punya apa-apa menikah. Apaan kamu?" Kan begitu. Nah, pada zaman Rasulullah ketika dinyatakan tidak punya apa-apa, "Coba kau ke rumah, punya apa?" Dia pergi lagi ke rumah. "Nggak ada apa-apa ya Rasulullah." "Yaudah, kalau gitu cincin besi deh, cincin besi." "Nggak punya juga." "Kalau gitu sarungmu." "Ya kalau pakai sarung ini nanti dipakai sama istri saya nggak punya sarung." Saking nggak punya apa-apanya. Ya, yaitu dalam bab tazwijul mu'sir, yaitu pernikahan orang yang sangat miskin dan susah. Kemudian akhirnya apa? "Yaudah kalau gitu kamu punya apa?" "Cincin nggak punya, cincin besi nggak punya, punyanya apa?" "Aku punya hafalan Quran ya Rasulullah."
Jadi hafalan Quran itu adalah ketika dia memang tidak punya apa-apa. Jadi sederhana itu memang adalah relatif. Tuh 2, 3. Relatif. Sesederhananya emang ibu mau kalau anaknya cuma seperti itu dinikahinnya? Kan gak mau. Sederhana itu adalah sesuai dengan Quran hadis. Kalau emang mampu silakan. Tapi kalau tadi pernikahan romantis, subhanallah, berarti adalah sederhana menurut yang tadi dalam video yang romantis itu subhanallah udah saling menerima. Maka kemudian nikahlah yang tadi di dalam hadis dengan mas kawinnya adalah ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nah, gimana amalannya nih? Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam ya dalam keadaan duduk, belum punya kerjaan, belum punya namanya pasangan, beliau berdoa. Doa inilah yang kemudian Allah diberikan pasangan yang menerima Nabi Musa alaihissalam apa adanya. Dalam Al-Quran surat 28 Al-Qasas ayat 24. Mau nggak Bu? Ayo kita baca sama-sama ya pemirsa yang ada di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, cangcing, babe yang belum pada ngawinin, yuk kita doain biar anak-anak kita diberikan ya yang namanya hati yang bersyukur dan qanaah, mendapatkan pasangan yang menerima apa adanya. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ini lima angzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi ini lima angzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan yang banyak. Ya Allah. Sungguh kami sangat butuh kepadamu ya Allah. Setelah Nabi Musa berdoa ini Bu, bertemulah dengan 2 orang wanita, ternyata anak Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian ketika setelah menolongnya untuk mengambilkan air, diajaklah ke rumahnya. Ternyata Nabi Syuaib sangat ridho melihat Nabi Musa, ini cowok tekun kerjanya. Ini cowok soleh. Jadi kita juga kalau kepengen dapet yang apa adanya, kita juga apa adanya. Jangan yang namanya kita ada apanya. Apalagi nggak punya apa-apa. Nah seperti itu ya. Ada apanya, apa adanya, ada apa nih. Nah gitu ya. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam udah baca doa ini, bertumpang dengan Nabi Syuaib alaihissalam, kemudian dijodohkan oleh anaknya. Dapat nggak dia pasangan? Dapat Bu. Jadi doa dulu, usaha juga, yaitu apa, dengan cara menolong 2 anak wanita yang mencari air karena mau ngangkat tutup sumurnya itu berat banget gitu loh Bu. Kalau ibu mengangkat apa yang berat Bu? Mengangkat beban hidup. Gitu ya. Jadi ini ya. Yang kedua barulah Rasulullah dalam kisah tadi ya. Ketika wanita tadi yang sederhana tadi menikah dengan seorang laki-laki yang sederhana diterima olehnya. Jadi kalau kita sekarang menikah dalam artian sederhana menurut siapa? Menurut Quran, menurut hadis atau menurut nafsu? Takutnya kalau menurut nafsu tuh ada tuh pakai cincin besi doang. Padahal Anda mampu. Gak boleh juga. Karena seorang laki-laki yang hebat adalah yang dapat memberikan mahar yang paling oke. Tapi seorang wanita yang mulia adalah yang mau menerima mahar apa adanya. Ya Allah, Masya berkah Allah, banget dah. berkah banget. Udah nikahnya niatnya ibadah, jangan Ibadah, aneh, udah. udah aneh-aneh Kalau udah sih. niatnya ibadah berkah semua dicukupin. Amin, insya amin, Allah. robbal alamin. Makasih Ustazah ilmunya. Sama-sama. Sekarang saatnya Ya kita masuk ke ampun, dalam ya segmen. ampun, ya ampun, ya Tanya dong ampun. Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya? Yang di rumah belum bisa ya, yang di sini dulu ya. Sabar ya. Baik, kita sebelah kanan deh, sebelah kanan. Iya, yang paling godeknya paling kenceng. Oh, yang ini yang paling kenceng ya, silakan. Oh, bukan. Yang mana tadi? Oh, yang di sebelah kiri. Oh ya, silakan. Kau udah nunjuk duluan Bang Ali. Iya, soalnya tadi udah ada yang godeknya paling kenceng bilang sama saya, oh yang ini Ibu ya. Mukanya hampir mirip. Orang dia nunjuk duluan. Silakan Umi. Namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esti Oh, dari Esti Manis. Majelis Taklim Nur Istaq, Pekayon, Bekasi Selatan. Pak Ustadz, saya mau tanya, saya kan punya teman nih. Teman saya punya anak laki-laki, saya punya anak perempuan. Nah, saya kepingin jodohin nih, karena saya kepingin anak saya nanti hidupnya lebih bagus Baik. daripada karena saya. ekonominya bagus ya. Iya betul. Sementara si anak ini dua-duanya sudah punya pacar nih. Oh, aduh. Terus gimana nih Pak Ustadz? Iya, dijodohin boleh nggak nih? Boleh nggak di dalam hukum Islam itu boleh nggak dijodohkan seperti itu? Sementara dia sudah Kan punya. Karena Umi pacarnya melihat sudah faktor putus ekonominya lebih bagus ya. Iya, betul. Oke, silakan ya Habibi. Di dalam hukum Islam boleh atau tidak menjodohkan anak. Wah, kita kan bukan zamannya Siti Nurbaya. Iya. Masih ingat gak?
Di dalam madhab Imam Syafi'i ada yang namanya waliul mujbir. Di dalam madhab Imam Hanafi tidak boleh tuh menjodohkan, kan termasuk agak sedikit memaksa anaknya. Namanya menjodohkan. Dalam madhab Imam Hanafi tidak diperbolehkan. Harus pilihan itu anak, tapi juga atas persetujuan orang tua. Tapi kita sekarang karena ditanyakan dalam madhab Imam Syafi'i, itu ada yang namanya wali mujbir. Siapa itu wali mujbir? Yaitu ayahnya. Ayahnya tidak ada, kakeknya. Kakeknya tidak ada, kakeknya lagi. Kalau ayahnya sudah tidak ada, pasti kakeknya itu udah pasti nggak ada kali ya. Tapi kalau ditanyakan hukum sekarang nih. Kan anak-anak milenial ini Masya Allah. Kan saya sudah cinta, hidup saya, mati saya karena dia. Wah, atau Ustaz Maulana. Gemes ya kalau ngomong itu gemes. Hidup kita, mati kita buat Allah, bukan buat pasangan. Itu namanya hawa nafsu. Jadi apabila pandangan si ayah, pandangan si ibu, nih namanya wali mujbir. Tapi juga syaratnya, ibu harus ada syarat. Ketika wali mujbir, bukan memaksa, menjodohkan anaknya, tapi harus nih orang tua tahu tuh kapasitas anak yang dijodohkan. Misalnya anaknya masih umur 20 tahun, dijodohkan sama umur yang 50 tahun. Ya, kira-kira anak itu tidak punya syahia, anak itu tidak punya kemauan, makanya ada 4 syarat. Ya. Ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, tidak ada permusuhan dan ketidakbaikan antara si wali sama si anak. Itu yang pertama tuh. Tidak ada permusuhan. Jadi bagus saja ketika menjodohkan itu anak, oh sudah, itu itu calonmu bagus nak, dia sekolah sudah seperti Ustaz Maulana tadi bilang ada papan, cuman papannya nggak pakai paku. Baguslah papannya gitu kan. Nah ini dalam madhab Imam Syafi'i diperbolehkan, tapi dengan syarat tidak ada permusuhan antara si anak sama si wali. Artinya ribut nih. Ketika dijodohkan timbul satu keributan. Oh saya tidak mau misalnya. Nah itu orang tua kalau bisa tidak memaksakan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada adawah antara si anak dengan calonnya. Artinya perselisihan. Oh saya tidak mau karena dia umurnya lebih umur banget. Oh saya tidak tahu. Jadi harus sekupu. Ya harus sekupu. Saya tidak mau karena dia itu kurang ganteng lah misalnya. Karena kan orang tua juga harus paham. Karena si anak ini akan hidup bersama, akan bercampur, akan berhubungan badan. Kalau dia merasa tidak cocok dengan suaminya, akan menimbulkan satu masalah ke depannya dan bisa timbul nanti suatu perceraian. Kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, dia harus sekufu. Nah, sekufu ini satu agama, pendidikannya, satu syar'i. Seperti tadi yang ayat yang sudah kita bacakan, al-khabithat lil khabithin, al-khabithuna lil khabithat, at-taibat li taibin, at-taibuna li taibat. Jadi ini syarat-syaratnya. Jadi kalau ditanyakan oleh ibu, kan orang tua nih kan bahasanya nih pemirsa semuanya sudah merasakan asam, garam, manis kehidupan. Dan juga buat anak-anak milenial dimanapun berada, ikutlah orang tua. Karena orang tua selama yang dijodohkan itu bagus, sekupu buat kita, tidak usah bawa nafsu. Oh saya sudah punya pacar ini, itu segala macam. Selama orang tua petunjuknya bagus, maka ikutkan orang tua. Selama kita ikutkan orang tua, insya Allah keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, jannah, insya Allah. Cukup Siti Nurbaya. Oh enggak ya? Iya. Baik, terima kasih Habib ilmunya. Baik, tapi bener banget, banyak banget yang bilang orang-orang yang dijodohkan itu insya Allah jauh dari perceraian.
Coba aja dilihat ya. Orang-orang dulu sering dijodohkan, maka langgeng hidupnya ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Lillah.